Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amaddana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sairi khalqihi bi ta'limil Qur'an. Fallahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat para pecinta Al-Quran, berjumpa kembali pada serial Tafsir Al-Azhar. Kita bersama Ibu Hamka dalam menadaburi ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menadaburi dari surat Al-Baqarah di ayat 47, melanjutkan tentang Bani Israel. Dan kita akan membahas pesan-pesan Allah kepada Bani Israel, lalu kemudian mengingatkan mereka pada peristiwa pada saat Nabi Musa alaihissalam membersamai nenek dan kakek moyang mereka. Mohon izin saya bacakan beberapa ayat terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Pesan Allah kepada Bani Israel dilanjutkan. Kali ini mengingatkan mereka pada nikmat yang pernah Allah berikan di masa lalu. Ya, wahai Bani Israel, ingatlah olehmu akan nikmatku yang telah aku karuniakan kepadamu. Sesungguhnya aku telah pernah memuliakan kamu atas bangsa-bangsa. Nah, mereka dipanggil lagi dengan nama yang terhormat. Ini subhanallah ya. Dan Bani Israel, penyebutan Bani Israel, Bani Adam itu juga kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut nenek moyang mereka yang mulia itu, karena Yakub dijuluki Israel, dijuluki hamba Allah. Hamba Allah itu adalah orang yang dekat dengan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala juga mengisrakan, memi'rajkan Nabi Muhammad, disebutkan bi abdihi. Nah, maka ini adalah panggilan yang mulia buat mereka. Apa yang diingatkan Allah di ayat 47 ini, bahwa kemuliaan yang telah Allah anugerahkan kepada mereka bukan karena darah. Ini penting ya. Lebih tinggi dari darah dan keturunan itu juga bukan karena ras ya. Mereka pernah dimuliakan melebihi bangsa-bangsa dan suku lain sebab mereka menerima warisan nenek moyang mereka, yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ini yang menarik, bahwa Bani Israel pada waktu itu berprestasi melebihi bangsa-bangsa lain bukan karena mereka keturunan, bukan karena mereka adalah ras yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka menjaga warisan nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan kemudian Nabi Yakub. Maka di sini mengatakan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Subhanallah. Kata-kata alamin yang pernah kita bahas memang dimensinya sangat luas. Bisa berarti sangat luas yang sifatnya futuristik, bisa juga berarti al-alamin sifatnya adalah orang pada waktu itu yang ada sezaman dengan mereka. Dan ini menandakan bahwa kelebihan bangsa Bani Israel bukan karena ras sekali lagi. Dan hari ini ketika ada orang-orang mengatakan mereka hari ini lebih di antara yang lainnya karena rasnya adalah ras yang terpilih, ini adalah anggapan-anggapan yang menyesatkan. Lalu yang kedua, Allah memesankan setelah mengingat apa yang telah Allah berikan daripada nikmat kepada kakek moyang mereka, mereka diminta Allah untuk takut kepada hari yang tidak dapat seseorang melepaskan diri dari apapun pada waktu hari itu. Maka
di ayat 48 ini, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Hari itu yang sangat menakutkan, tidak ada orang bisa melepaskan dari diri dengan orang lain, tidak pula diterima permohonan, tidak pula diterima penebusan, tidak juga mereka mendapatkan pertolongan. Ini hari kiamat yang sangat menyeramkan. Berarti relate dengan pesan sebelumnya. Orang-orang yang khusyuk di dalam sholat yang sudah kita bahas adalah orang-orang yang yakin akan berjumpa Allah, dan itu terjadinya pada hari kiamat. Yang menarik berikutnya adalah ketika Allah memesankan kepada mereka, ya, disuruh, saya bacakan ayatnya di ayat 49, dan ingatlah tatkala kami selamatkan kamu daripada kaum Fir'aun yang telah menindas kamu dengan seburuk-buruk siksaan. Mereka sembelih anak laki-laki kamu, dan mereka hidupi perempuan-perempuan kamu, dan pada yang demikian itulah adalah bencana yang besar daripada Tuhan kamu. Maka seketika mereka sampai ke puncak kemegahan, menimbulkan kesombongan, merasa diri istimewa, maka orang ini perlu diingatkan. Jadi yang pertama tadi itu Allah ingin mengangkat bahwa mereka dulu itu berprestasi. Mereka adalah orang yang dilebihkan dari bangsa lain. Nah, ketika orang diingatkan dengan itu, ada kalanya menjadi angkuh. Maka Allah langsung, ibaratnya bukan dibanting ya, diturunin ke bawah. Ingat pada waktu dulu kamu pernah kami selamatkan dari Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Yang pernah membuatmu menjadi sengsara, yang menyebutmu sebagai warga kelas 2, yang mengakibatkan kamu dibunuh anak-anakmu. Berarti kan mereka pada kasta yang terendah, dihempaskan. Diingatkan pada mereka betapa hidup pada zaman itu susah. Mereka menjadi lebih hina daripada budak. 400 tahun lamanya Bani Israel hidup di negeri Mesir sejak Nabi Yusuf menjadi raja muda. Beda dengan sebelumnya, kalau Nabi Yusuf menjadi raja, mereka menjadi dimuliakan. Pada saat ini mereka menjadi berat dan dianggap warga kelas 2. Akan tetapi mereka tidak diusir. Mereka diperbudak. Mereka ditindas oleh raja yang sangat kejam sekali. Mereka tidak menikmati fasilitas bagaimana yang dapatkan pada saat mereka diperintah oleh raja muda yang merupakan golongan dari mereka. Dan supaya mereka ingat itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ingatan-ingatan ini kepada mereka supaya mereka tidak sombong. Karena kamu memang mulia, tapi kemuliaan itu bukan berasal dari keturunan kamu, dari kakek moyang kamu, dari Yusuf yang pernah memberikan kamu fasilitas. Itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan pernah dicabut, pernah hilang pada saat kemudian Fir'aun datang dan membinasakan mereka. Kelanjutannya seperti apa? Para pemirsa TVmu, insya Allah setelah jeda singkat kita akan sambung kembali. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, salihin salihat, para pecinta Al-Quran. Jadi pada saat mereka diingatkan pada peristiwa itu, mereka dihinakan, anak-anaknya disembelih, dihidupkanlah, disisakanlah perempuan-perempuan mereka. Itu kan mengingatkan seseorang pada trauma masa lalu. Tujuannya adalah mengembalikan mereka, menyadarkan bahwa kehidupan ini pasang surut. Ada kalanya mereka mendapat kemudahan di zaman Nabi Yusuf, ada kalanya mereka menjadi berat dan mereka diselamatkan, naik lagi. Maka Allah ingatkan ini supaya mereka tidak sombong. Dan ingatlah tatkala kami belahkan lautan untukmu. Subhanallah. Ini nikmat berikutnya lagi Allah ingatkan, yaitu tatkala telah berpuluh tahun Musa dan Harun, utusan kami berjuang membangkitkan kamu dalam lembah kehinaan dan perbudakan, dan ingin membawa kamu ke tanah pusaka nenek moyang kamu yang kaya dengan susu dan madu. Fir'aun menahan kamu tidak boleh pergi. Fir'aun kehilangan 600.000 manusia yang bisa diperbudak. Jadi ada orang yang dipindahkan. Ada misi Nabi Musa dan Nabi Harun untuk memindahkan Bani Israel, dan itu tidak membuat Fir'aun rela. Dan ini juga kontradiksi. Fir'aun satu sisi takut dengan Bani Israel karena dalam mimpinya itu akan menghancurkan kerajaannya. Di sisi lain, kalau Bani Israel itu dibiarkan pergi, maka dia juga akan kehilangan tenaga kerja, kehilangan orang-orang yang bisa diperbudak. Ini dilematis dan Allah berpihak kepada mereka. Allah selamatkan dari kekejaman Fir'aun dan Allah hancurkan kekejaman dan kezaliman Fir'aun itu. Disuruh mengingat itu.
Maka kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan kaum Fir'aun padahal kamu melihat sendiri. Ini ada efek dahsyat. Fir'aun tidak dihancurkan tiba-tiba mereka terima beres, tapi mereka menyaksikan dengan detik-detik yang luar biasa. Pada saat Nabi Musa membawa mereka sampai di ujung laut ya, dan tidak langsung mereka diberikan jalan untuk menyeberang Laut Merah, tapi dibiarkan dulu sampai Fir'aun dekat dengan mereka, karena Allah punya tujuan kalau Fir'aun tidak dekat dengan mereka, lalu mereka diseberangkan Allah, maka Fir'aun akan kembali lagi ke Mesir dan berbuat kerusakan. Allah ingin perlihatkan kekuasaan Allah, bahwa yang menghancurkan, yang menghinakan, yang mengangkat derajat itu bukan manusia, itu adalah Allah. Dulu memberi fasilitas mereka seperti itu, memberikan cobaan mereka juga, itu adalah bagian dari siklus peradaban yang dialami oleh mereka. Nah, ini supaya mereka ingat, supaya mereka bisa belajar dari masa lalu. Nah, ketika selamat itu, kamu akan dikejar Fir'aun, ditempuh jalan hanya dibukakan jalan oleh Allah. Siapa yang memberi jalan dari setiap masalah kalau bukan Allah? Karena itu pada saat itu buntu. Tetapi kemudian yang menarik adalah jalan yang diberikan Allah melalui Nabi Musa tidak tiba-tiba ada terbentang. Tapi Nabi Musa diperintah Allah untuk memukulkan tongkatnya. Itu setidaknya adalah bentuk usaha minimal yang dilakukan oleh seorang manusia. Dan kemudian dilanjutkan, kita bisa kembali setelah diingatkan dengan peristiwa itu kan naik turun ya, dimuliakan, pada kemudian dihinakan, kemudian mereka diselamatkan, diingatkan kembali, ingat lagi pada saat Nabi Musa diberi wahyu oleh Tuhannya. Ya, kita baca ayat 51 ya. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Ini periode lain setelah tadi terkait dengan pasang surut, mereka diselamatkan Allah, dimuliakan Allah, mendapat fasilitas di zaman sebelumnya. Sekarang yang terkhusus pada saat mereka dibersamai Nabi Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ketika kami janjikan kepada Nabi Musa 40 hari, 40 malam. Kemudian kamu ambil anak lembu sepeninggalnya dan adalah kamu termasuk orang yang aniaya. Jadi singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah 30 hari lamanya, lalu ditambah 10. Dan Nabi Musa berwasiat kepada 60 ulama Bani Israel, dan di antara orang-orang itu adalah Nabi Harun yang juga saudara Nabi Musa. Tetapi pada saat hari ke-30 mereka tidak mendapatkan Nabi Musa kembali karena Allah menyempurnakan menjadi 40 hari. Maka di 10 hari yang terakhir itulah iblis membisiki para ulama mereka. Iblis kemudian membuat Samiri menjadi berani untuk membuat anak lembu dari sisa-sisa harta yang mereka kumpulkan. Jadi kalau dalam sebuah riwayat, Bani Israel sebagai budak itu kalau kemana-mana diberikan majikan mereka berupa emas. Jadi misalnya pejabat A punya budak Bani Israel, akan kondangan ke pejabat B. Maka pada saat kondangan dia diberikan gelang, diberikan perhiasan emas. Ketika dibelikan misalnya 4 item, yang dia kembalikan 3, 5 item yang dia kembalikan 4. Kalau kondangannya tiap minggu, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Jadi bahasa kasarnya ngutil ya istilahnya. Maka dari sisa-sisa emas itu kemudian dilebur dan dibuatlah patung anak sapi yang diinisiasi oleh Samiri. Dan dari situlah mereka disesatkan
dan tidak berdaya ulama-ulama Bani Israel. Bahkan Nabi Harun sudah memperingatkan, tapi mereka dihardik dan dimusuhi sehingga mereka tersesat. Tapi Allah kemudian memaafkan mereka. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Musa untuk mereka bertaubat, dan taubatnya luar biasa, yaitu dengan cara membunuh diri. Jadi bunuh diri itu termasuk syariat di zamannya. Sekarang jangan sampai dipotong ini ya. Sekarang bunuh diri itu menjadi sebuah dosa yang tidak boleh. Pada waktu itu untuk bertaubat mereka harus membunuh diri mereka, dan mereka nanti akan dibangkitkan kembali. Tetapi kemudian mereka pun ngeyel untuk kedua kalinya. Kalau kami mau percaya, coba kami melihat Allah dengan terang benderang. Jadi mereka ingin melihat Tuhannya langsung. Ini permintaan yang sangat-sangat mengada-ngada. Tetapi kemudian mereka tidak sanggup karena mereka tidak bisa melihat sebagaimana Nabi Musa pernah dijanjikan untuk melihat Allah. Kalau gunung bisa betul-betul eksis dan tidak meledak, mereka akhirnya tersungkur dan tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Permintaan yang aneh-aneh ini mengindikasikan apa? Jangan kemana-mana dulu, para pemirsa TVmu. Kita sambung setelah jeda singkat berikut ini. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, para pecinta Quran, salihin salihat rahimakumullah. Itulah Bani Israel. Mereka meminta melihat Allah, tetapi kemudian mereka sesungguhnya kalaupun berhasil melihat Allah belum tentu beriman. Maka kemudian ini sengaja Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal-hal ini pada yang terjadi pada peristiwa beberapa abad atau ribuan tahun yang lalu, supaya mereka mengingat bahwa alangkah jahatnya perbuatanmu Bani Israel. Ini disebut ya, bahasa Buya Hamka, kamu telah dibebaskan dari kehinaan. Karena Fir'aun itu sendiri menganggap dirinya Tuhan. Lalu kemudian setelah dibebaskan, sudah tahu betapa buruknya orang yang menganggap Tuhan. Lah kok kamu menyembah berhala? Lebih buruk lagi. Kalau sebelumnya menyembah Fir'aun saja itu buruk. Lah ini menyembah berhala yang mereka buat, yang mengeluarkan suara yang juga itu direkayasa dan tidak bisa bicara, hanya mengeluarkan suara saja, disebut khuar, yaitu bunyi anak sapi, atau kalau bahasa kita gampangnya cuman bunyi ngok gitu doang. Itu sudah dianggap istimewa. Luar biasa tersesatnya mereka karena mereka diincar oleh iblis. Ini kalau kita sambung terus, ternyata iblis tidak akan pernah rela kecuali manusia tersesat. Lalu Allah memaafkan mereka, diberi maaf sesudah berbuat kesalahan besar itu. Ini kan umat istimewa. Orang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu diingatkan kembali, ingatlah ketika Musa datang, kami datangkan kepada Musa kitab itu dan pemisahan supaya kamu beroleh. Ingatlah olehmu wahai Bani Israel, ya, bahwa setelah Nabi Musa menghadap Tuhannya 40 hari lamanya, dia membawa pulang wahyu, yaitu kitab Taurat yang disertai dengan Al-Furqan, yaitu peraturan-peraturan dan perundangan yang harus kamu jalankan. Seperti apa? Puasa, kurban. Gunanya adalah pimpinan bagi kamu untuk supaya mendapatkan bimbingan, karena dari awal, setelan awal Alkitab, siapapun yang menerimanya itu potensinya adalah sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan. Menurut keterangan Mujahid yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Humaid dan Ibnu Jarir, Al-Furqan ialah keempat kumpulan kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Jadi Al-Furqan ini juga selain nama lain Al-Quran, Al-Furqan juga nama lain Taurat, Zabur, dan Injil. Dan ingatlah seketika berkata Musa kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri dengan kamu mengambil anak lembu. Dan ketika Allah memberikan taubat, maka di sini menurut riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas yang mengisahkan bahwa Nabi Musa memerintahkan kaumnya itu untuk melaksanakan perintah Allah dengan cara bertaubat, yaitu membunuh diri. Maka menekurlah segala orang yang menyembah ijl itu, ijl anak sapi tadi itu, dengan bertekuk lutut. Lalu datanglah mana yang tidak turut menyembah, membawa pedang masing-masing, menikam, menyembelih, membacok. Lalu turunlah suasana yang gelap gulita. Di waktu itulah terjadi penyembelihan besar-besaran. Ini salah satu riwayat saja ya, karena ada riwayat lain yang mengatakan kalau itu yang tidak menyembah disuruh membunuh, dihukum mati. Ada riwayat lain yang mengatakan dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari Abi Talib, Ali bin Abi Talib,
bertanya kepada Nabi Musa, bagaimana cara kami bertaubat yang setengah kamu yaitu tidak bersalah membunuh yang bersalah. Ini masih dukungan riwayat yang pertama. Ada juga yang kemudian mereka disuruh mengambil pedang, saling tusuk-menusuk dan kemudian matilah semuanya. Jumlah yang disebutkan sekitar 70.000 orang. Dan beliau Buya Hamka lebih merajihkan pendapat bahwa ini adalah hukuman mati. Artinya yang tidak menyembah menghukum mereka yang melakukan penyembahan ini. Lalu ingatlah tatkala kamu Musa, wahai Musa, tidaklah kami mau percaya kepada engkau sehingga kami lihat Allah dengan terang benderang seperti yang tadi dikatakan. Ini sudah diselamatkan, dihidupkan kembali, lalu melakukan keburukan yang lebih buruk lagi, pengen lihat Allah. Ini kan luar biasa. Mereka tidak mau percaya begitu saja sampai melihat Allah, dan itu mustahil. Kemudian kami bangkitkan kamu sesudah mati supaya kami bersyukur. Tapi ternyata mereka tidak bersyukur. Dan kalau kita lihat di dalam penjelasan Buya Hamka ini, kata-kata sa'iqan di dalam surat Al-A'raf atau as-sa'iqah tadi itu, fa'akhadathumumus sa'iqah, yang dialami oleh Bani Israel disebut pingsan, ya, artinya pingsan. Di ayat yang tengah kita tafsirkan ini, orang-orang yang ingin melihat Allah, mereka terkena sa'iqan, yaitu pingsan, setengah mati. Berdasarkan pengertian dari ahli tafsir bahwa mereka tidak mati. Maka kata-kata kami bangkitkan kamu setelah mati ini berlaku untuk orang yang pingsan tadi. Jadi ada dua pendapat di sini mengatakan orang-orang yang tadi bertaubat itu betul-betul mati dan tidak dibangkitkan lagi. Ada riwayat lain yang mengatakan orang-orang yang bertaubat tadi setelah terbunuh mereka bangun lagi. Tapi nampaknya yang lebih realistis bahwa yang sudah mati tadi mereka mati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang hidup ini kemudian melakukan pelanggaran yang berikutnya. Jadi ini adalah pelanggaran-pelanggaran lainnya yang itu mengingatkan bahwa Bani Israel ini sudah diberikan nikmat, mereka baik sebentar kemudian keluar dari track, diingatkan lagi dan keluar dari track, dan demikian seterusnya. Maka kemudian ada poin penting yang kita bisa ambil dari pesan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Setelah pesan-pesan sebelumnya dengan sholat, pesan sebelumnya dengan beriman kepada Alkitab dan Al-Quran, dan sekarang diingatkan pada momen-momen penting mereka diselamatkan Allah dalam berbagai macam hal. Dari sejak mereka diselamatkan dari Fir'aun, dari sejak kemudian mereka diselamatkan dari dosa besar dengan diampuni oleh Allah, dan juga kemudian mereka pingsan pada saat mereka menuntut untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang melakukan hal ini dan itu berpotensi untuk diulangi oleh generasi setelah Bani Israel. Dan itulah kalau kita lihat dalam salah satu tulisannya, Allah yarham Syekhul Azhar Muhammad Sayyid Tantawi menulis disertasinya Bani Israel fil Quran, mengatakan bahwa itulah kenapa kisah Bani Israel banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Karena Bani Israel pernah pada periode dia diangkat derajatnya, pernah pada periode mereka menjadi terhina sebagai siklus dan pasang surut peradaban. Maka umat Nabi Muhammad bisa mempelajari kapan pada saat mereka dimuliakan Allah, seperti apa, dan kapan mereka terhina ketika mereka meninggalkan syariat Allah. Mudah-mudahan pelajaran yang kita ambil dari Bani Israel ini bisa mengakibatkan kita kembali kepada track yang baik, diingatkan Allah melalui kisah Bani Israel. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Berjumpa kembali di episode lainnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.